Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah yang lagi nonton dari handphone, dari TV-nya. Selamat datang kembali di sini bersama saya, Mas Bowo, dan rekan kita hari ini ada Pak Haji JS. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Pak Haji hari ini Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Mas Wo? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Haji. Hari ini saya senang banget nih Pak Haji nih. Akhirnya kita bisa ketemu di sini duduk bareng, bahas program-program kita yang sudah kita bahas yang lalu Pak Haji. Ya, kebetulan juga saya sangat suka ya, sangat senang Mas Woki dengan status Mas Wo. Yang mana Pak Haji? Yang inti statusnya itu sangat bagus sekali ya bagi saya itu. Ya isinya itu sibuklah bersyukur hingga lupa cara mengeluh. Jangan sibuk mengeluh hingga lupa cara bersyukur. Ini dahsyat kalimat ini. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya emang hari ini kita emang suka lupa sekali Pak Haji tentang bersyukur ya Pak Haji ya. Ya, betul. Hari ini kita bahas dengan syukur nikmat supaya lebih luas, lebih leluasa, agar nanti bukan cuma kita yang melaksanakan syukur nikmat itu, jadi semua para pemirsa yang pendengar apa juga akan melaksanakan, menjalankan, mempraktekkan syukur nikmat itu. Ya, nikmat Pak Haji. Ya. Pak Haji, mungkin kita bisa lanjut lagi nih Pak Haji tentang obrolan tentang syukur nikmat Pak Haji. Ya. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nih Pak Haji. Jadi mungkin supaya lengkap informasi tentang syukur dan cara bersyukur, marilah kita coba secara sistematik kita bangun, kita bentuk, kita bahas secara lengkap itu ya. Dalam tema syukur nikmat itu kita bangun dalam 5 struktur atau 5 pilar ya. Yang pertama, apa itu syukur? Yang kedua, kenapa harus bersyukur? Yang ketiga, apa saja yang harus kita syukuri? Yang keempat, apa untungnya kalau bersyukur dan ruginya kalau tidak bersyukur atau kufur? Yang terakhir, bagaimana caranya bersyukur? Oke, Pak Haji, berarti bersyukur itu banyak banget nih ya Pak Haji. Bukan cuma hanya ucapan aja Pak Haji ya. Apa sih Pak Haji cara bersyukur tuh? Jadi cara bersyukur itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi juga hati dan sikap. Ucapan bagus, alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam, itu juga syukur. Tuh. Dan banyak alhamdulillah, minimal alhamdulillah itu bersyukur. Dan mengucapkan terima kasih juga pada orang yang berjasa, yang terlibat dalam kehidupan kita, itu juga sama bersyukur kepada. Jadi berterima kasih pada sesama itu sama dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga bersyukur yang paling benar, yang paling bukan benar, yang paling hakiki ya. Inti dari bersyukur adalah bagaimana supaya ketika kita punya bahagia, punya senang, punya sesuatu yang membuat nikmat, kita bisa share ke orang lain, berbagi nikmat itu. Dalam bentuk finansial, dalam bentuk memberikan advice, dan lain-lainnya. Itu baru syukur yang sebenarnya. Kenapa sih kita harus bersyukur Pak Haji? Nah, kalau misalnya kenapa harus bersyukur, di Al-Quran ada perintah dari Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Ini perintah. Kenapa harus bersyukur? Karena perintah Allah. Dalam ayat ini kalau di bahasa Indonesia kan, siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya akan bertambah nikmat itu. Tapi kenapa misalnya kufur kepada Allah, inna adzabil sadid. Nikmat akan berubah menjadi azab, atau nikmat itu adalah adabku senang pedih. Wah, jadi betul sekali Pak Haji ya. Syukur itu bisa menambah kenikmatan dan menjauhkan kita dari kekufuran Pak Haji ya. Ya, betul. Nah, jadi saya pakai analogi supaya gitu. Orang yang bersyukur itu sama dengan kita pinjam uang ke bank misalnya. Nah, kalau misalnya kita pinjam ke bank, lalu misalnya bayarnya kita sesuai dengan prestis yang diberikan bank, maka insya Allah pada saat selesai kita pinjam ke bank itu, dari pihak bank akan datang. Bukan saja memperpanjang kontrak kita karena kita benar bayarnya, tapi mungkin saja di top up. Yang tadinya pinjam 1 miliar menjadi 1,5 miliar. Kenapa? Karena benar bayarnya. Itu bukti bersyukur. Dalam realitasnya ya, analoginya seperti itu. Tapi kalau kita misalnya kufur,
Tidak bersyukur artinya kita datang ke bank, pinjam ke bank, tidak bayar, tidak benar, maka bukan tidak mungkin bank itu pasti tidak akan memperpanjang pinjamannya dan pasti juga bank akan datang ke rumah, judulnya adalah nagih. Ya, jadi benar banget ya Pak Haji, kalau kita bersyukur tuh sudah kita menikmatin rezeki dari Allah, kalau kita bersyukur ditambah lagi ya Pak Haji ya. Ya, betul. Terus apa sih yang harus kita syukurin Pak Haji sehari-hari? Jenis syukur itu semuanya disyukuri nikmat Allah itu. Paling tidak ada lima nikmat besar yang terkadang kita lupa Mm-mm. atau khilaf mensyukurinya. Pertama, nikmat iman Islam yang membuat kita menjadi berarti itu karena iman Islam. Ketika kita tidak punya nikmat Islam, walaupun kita berlaku baik kepada siapapun, tapi menjadi tidak berarti kalau dasarnya bukan iman Islam. Dasarnya tidak iman. Yang kedua ada nikmat sehat walafiat, jasmani, rohani. Kalau kita misalnya tidak mensyukur nikmat sehat, maka bukan tidak mungkin sehat yang kita ambil, yang sekarang kita nikmati akan dicabut oleh Allah menjadi sakit. Jadi sehat itu salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri Pak Haji. Ya, betul. Sehat itu salah satu nikmat besar dari Allah yang kadang-kadang kita lupa mensyukuri. Contoh misalnya gini. Saya pernah ke rumah sakit Harapan Kita di Jakarta. Kebetulan adik ipar saya tuh dirawat di sana. Dalam konteks itu saya ngobrol dengan salah satu pasien. Ternyata di rumah sakit itu ketika dioperasi itu harus mengganti jantung buatan, lamanya cuma 8 jam. Harganya 24 juta waktu itu. Coba bayangkan kalau kita harus membayar jantung kan berarti 24 juta dibagi 8, 3 juta per jam. Nah, kalau harus bayar, berarti kita tuh 3 juta per jam dikalikan sebulan, dikalikan semalam aja, 24 jam dikalikan 3 juta berarti 96 juta. Waduh. Kalau kita harus bayar. Bagaimana kalau sebulan, bagaimana setahun? Saya coba hitung-hitung, setahun itu hampir 1,6 miliar. Jantung saja. Betapa mahalnya ciptaan Allah. Dari satu saja rahmat Allah, satu saja. Jadi luar biasa sekali Pak Haji Iya, kalau kita betul. bersyukur tentang kesehatan ya Pak Haji ya. Ya, Terus, Pak Haji, betul. kalau kita bersyukurnya apa sih keuntungannya Pak Haji kita bersyukur Pak Haji? Nah, untungnya bersyukur tadi dari awal bahwa kita akan ditambah nikmat oleh Allah kalau bersyukur. Tapi kalau misalnya kita tidak bersyukur, berarti kita kehilangan peluang mendapatkan nikmat itu, mendapatkan tambahan pahala, mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau kita tidak bersyukur, bahkan yang ada dari Allah akan diberikan azab. Azab dalam arti kalau dalam bahasa Qur'annya kan inna azabila sadid. Azabku sangat pedih. Bahasa akademisnya adalah azabku sangat pedih. Itu adalah nikmat yang ada akan dicabut menjadi azab. Waduh, luar biasa Pak Haji ya. Kalau kita bersyukur tuh sangat banyak sekali manfaatnya. Kalau kita nggak bersyukur, aduh rugi banget Pak Haji ya. Ya, betul. Kalau nggak bersyukur ya jelas rugi kita. Karena pertama mendapat azab, terus rezeki juga tidak akan ditambah, padilah tidak akan ditambah, dan semua peluang-peluang pahala itu hilang kalau kita tidak bersyukur. Seperti analogi tadi Bang, kemungkinan kita tidak akan di-ACC lagi oleh bank kalau kita misalnya tidak pinjam, posisinya tidak benar dalam waktu pinjaman pertama. Jadi, Itu. wah, jadi penting banget ya Pak Haji ya, kita bersyukur ya Pak Haji ya. Cuman banyak di teman-teman kita di luar sana nih masih nggak tahu nih caranya Pak Haji, cara kita bersyukur menurut tuntunan Islam yang baik dan benar. Gimana sih Pak Haji? Nah, cara itu ada 3 cara. Yang pertama mengucapkan Alhamdulillah. Puji nama Allah. Paling tidak itu Alhamdulillah. Paling pendek ya. Dan banyak lagi ayat-ayat syukur atau kalimat-kalimat syukur. Misalnya Alhamdulillahilladzi binikmati masyaallah la quwata illa billah. Itu juga ayat syukur atau kalimat syukur. Itu yang dilisankan. Tapi yang keduanya adalah di dalam hati. Yakini bahwa diri kita ini sepenuhnya milik Allah. Sepenuhnya milik Allah. Karena ketika kita berbuat sesuatu, tidak bisa kita jalan sendiri. Karena ada kendali dari Allah. Contoh misalnya gini, Mas Wo sekarang mau pipis saja, mau buang air kecil, tidak, kalau memang milik kita, diri kita sepenuhnya, bisa saja kita menghindari, tidak mau pipis. Tapi nyatanya kita bisa nolak. Dan harus dilaksanakan pipis itu. Berarti ada pengendali yang lebih besar dari Allah, itu adalah Allah, gitu kan, penguasa pemilik seluruh alam raya ini. Nah, jadi itu. Yang ketiga adalah syukur yang paling bilhal, syukur yang paling yang paling benar, yang paling hak itu adalah bagaimana
ketika kita mendapat nikmat itu, orang lain ikut menikmatinya. Nikmat Misalnya, juga. Pak Suwo dapat rezeki 1 miliar. Amin. Insya Allah ya. Amin. Berarti dengan yang ketiga ini, berbuatlah untuk orang lain. Misalnya 200 juta lah kasih untuk fakir miskin, sedekah, untuk segala macam. Itu yang namanya syukur yang sebenarnya. Artinya orang lain menikmati apa yang kita nikmati gitu, Arya. Karena kisah Nabiullah Musa alaihissalam seperti itu. Amat kan Nabi Musa pernah dialog dengan Allah, ya Rob, amal apakah yang paling kau cintai? Sholat sudah saya lakukan, zikir sudah saya lakukan, puasa sudah saya kerjakan, dan sodako sudah saya berikan. Apa yang paling engkau cintai? Apa jawaban Allah dalam dialog itu? Dalam kitab Nasihatul Ibad ya. Nah, jadi dalam kitab itu disebutkan bahwa ya sholatmu bagus. Dengan sholat kamu bisa terdidik kehidupanku. Bahkan bisa menjauhkan dirimu dari keji dan munkar dengan sholat, kalau sholatnya benar. Yang kedua, misalnya senang dengan zikir. Dengan zikir itu menentukan ketentraman hati. Membimbing hati untuk lebih nyaman, lebih tenang. Dan yang ketiga, dengan kata Allah kepada Nabi Musa, dengan puasamu, kamu bisa empati pada orang lain. Yang orang lain mungkin selama-lamanya begitu. Merasakan dahaga, lapar, kamu hanya sebulan saja. Mudah-mudahan empati dari puasa itu. Tapi kata Allah, yang paling aku cintai adalah sodakohmu. Kenapa? Karena sodakoh itu adalah kamu menikmati, orang lain juga itu merasakan nikmat itu. Jadi artinya nikmat yang paling besar, cinta yang paling dicintai oleh Allah adalah dengan sodakoh tadi, dengan berbagi dengan orang lain. Mensyukuri Pak ya. Bersyukuri. Jadi artinya banyak hal yang berkaitan dengan berbagi, yang itu nikmat yang paling tinggi. Bahkan ada dalam judul nanti yang berikut yang akan datang, nanti ada judul nanti berbagi. Bagaimana berbagi itu sesungguhnya? Ada dahsyat yang berbagi. Jadi berbagi itu bisa membuat orang itu tangguhkan kematiannya karena berbagi itu. Itu mungkin. Jadi, waduh, luar biasa banget. Jadi kalau kitanya mensyukuri nikmat, itu kita satu sarannya adalah kita dengan bersyukur adalah dengan berbagi rezeki kita ya Pak Haji ya. Ya, betul. Luar biasa sekali Pak Haji penjelasan hari ini. Sangat bermanfaat sekali nih Pak Haji nih. Ya, semoga bisa kajian Pak Haji hari ini bisa menambah kenikmatan, kesyukuran kita tentang nikmat ya Pak Haji. Ya, betul. Banyak teman-teman di luar sana yang lagi nonton nih bisa lebih bersyukur lagi tentang nikmat yang sudah diterima Pak Haji ya. Betul. Terus gimana Pak Haji? Mungkin ada cara-cara lagi yang lebih kita menunjukkan bahwa kita lebih bersyukur nih Pak Haji. Ya, ada satu kisah yang mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Jadi waktu itu dalam satu kitab yang saya pernah baca, Hayatul Qulub nama kitabnya. Jadi Allah menugaskan malaikat untuk menguji 3 orang yang bersahabat. Misalnya sekarang Mas Wo punya sahabat si A, si B gitu kan. Dalam hadis qudsinya menyampaikan malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk menuju 3 orang yang bersahabat itu. Dan menawarkan 2 doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Pertama, menemui si belang. Kenapa si belang? Karena tangannya punya penyakit kusta, sehingga kulitnya belang. Ditawarkan ke si belang itu, Allah akan mengabulkan 2 doa darimu. Kira-kira apa yang engkau akan minta kepada Allah? 2 doa itu. Kata si belang, aku ingin sembuh dari belang ini, ingin normal kulit saya, ingin sempurna kulit saya. Dan yang kedua, ingin saya kaya. Kenapa kaya? Saya ingin dihargai, ingin berbuat sesuatu pada orang lain. Malaikat satu berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Yang namanya malaikat berdoa dan ditugaskan sama Allah. Terkabul. Belangnya hilang dan kaya raya. Kenapa? Karena tiba-tiba saja bersama dengan itu ada orang yang ngirim onta yang sudah sedang hamil tua. Dan saat itu melahirkan, akhirnya si belang ini punya satu bukit unta. Akhirnya kaya raya. Lalu si malaikatnya menemui lagi orang yang kedua, si botak. Menawarkan sama 2 doa yang dikabulkan oleh Allah. Kata si botak, aku ingin sembuh. Apa namanya botak ini? Kata si botak. Terus yang kedua, aku ingin kaya. Oke, saya berdoa dan dikabulkan. Botaknya menjadi numbuh, rambutnya sempurna. Dan yang kedua, Allah mengirimkan melalui orang lain. Itu adalah jadi kalau tadi kan
si belang unta yang sekarang sapi. Sapi dikirimkan pada orang itu yang sedang hamil. Sapi merah itu sapi yang paling mahal. Hmm. Waktu itu dikirimkan pada orang itu dan akhirnya si buta pun si botak pun kaya raya dan juga rambutnya mau jadi sempurna. Datang lagi malaikat ini ke sahabat yang ketiganya. Apa itu si buta? Menawarkan sama dua doa. Si buta bilang kalau bisa saya ingin temu dari buta ini. Yang ketiga saya ingin apa namanya kaya raya, bisa berbuat sesuatu membantu orang dengan kaya itu. Akhirnya dikabulkan sama Allah menjadi kaya raya dan Hmm. juga butanya sembuh. Artinya normal kembali seperti biasa bisa menyaksikan alam raya yang indah ini. Sudah, tiga-tiganya kaya, yang satu punya satu bukit onta, yang Hmm. satu punya satu bukit yang isinya sapi semua, yang ketiga punya satu bukit yang isinya kambing. Pada sekelang beberapa tahun kemudian setelah kaya semua, datanglah malaikat itu diutus oleh Allah untuk menemui tiga orang itu. Mana di antara ketiga itu yang bersyukur, mana yang kufur. Hmm. Datanglah pertama ke orang yang si belang tadi dan menyampaikan malaikat, saya sedang mau pelabur ini ke suatu kampung, suatu daerah, suatu kota lah kalau di kita gitu kan. Hmm. Tapi saya kehabisan akomodasi nih, kehabisan ongkos, kehabisan biaya. Bisa nggak saya pinjam satu saja unta, nanti ketika pulang dari sana akan saya kembalikan. Kata jawaban si belang, tidak bisa. Bukankah engkau dulu kaya dari karena ditudahkan malaikat? Tidak, ini warisan dari orang tua saya. Jadi menolak bahwa sebenarnya dia kaya itu karena doanya malaikat. Hmm. Oh, oke kalau begitu, kalau kamu tidak mengakui bahwa kamu ada ridhoan malaikat, maka saat ini juga akan kembali seperti awal. Maka orang itu menjadi belang lagi dan miskin Miskin lagi. lagi. Waduh. Yang kedua, Serem. si botak juga begitu. Karena ketika didatengin sama malaikat tadi dan minta pinjam sekedar pinjam padahal Hmm. itu juga tidak dikasih dengan alasan ini kerja keras saya. Kerasnya. Kerja keras saya katanya gitu. Akhirnya kalau memang kamu juga tidak mensyukuri, tidak menerima bahwa itu doa malaikat kayaan ini, maka saya akan kembalikan seperti awal. Darinya botak lagi dan miskin lagi. Yang ketiga ini si buta ini didatangin lagi menyampaikan yang sama bahwa dua doa apa namanya menguji Hmm. saya mau pergi ke suatu daerah terus saya kehabisan akomodasi setelah Allah hanya engkau yang bisa bantu saya. Bagaimana saya minjem satu saja kambing ketika pulang dari sana saya ingin apa namanya akan saya kembalikan. Apa jawaban si buta? Tidak perlu jumlahnya satu. Silahkan ya secukupnya. Dan tidak perlu mengembalikan lagi pinjaman itu. Bukan pinjaman. Karena dulu juga saya tidak punya apa-apa. Alhamdulillah dengan doanya malaikat. Waktu itu datang ke sini. Padahal malaikat ini malaikat itu. Dan alhamdulillah saya bisa seperti ini. Bisa melihat lagi. Bisa kaya. Bahkan saya dengan melihat saya sudah syukur. Gitu. Alhamdulillah. Jadi di antara dan akhirnya didoakan disampaikan bahwa dua sahabatmu, si belang dan si botak, itu tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mengakui bahwa itu adalah doa malaikat, maka dia akan kembali seperti awalnya. Belang lagi, miskin lagi, botak lagi, miskin lagi. Tapi engkau la azidalakum kata malaikat. Engkaulah yang bersyukur sehingga engkau bukan cuma awet kekayaan dia, tapi ditambah melimpah ruah. Nah itu salah satu kita. Nah marilah kita bersyukur kepada Allah agar Hmm. seperti si buta tadi. Karena ini realitas, ini hadisnya soheh. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut atau mencontoh si buta tadi. Ya, amin, Pak Haji. Mudah-mudahan pasti gitu. Ya, jadi intinya adalah apapun yang kita terima, kita harus syukuri Pak Haji ya. Syukuri. Nikmat sekecil apapun harus kita syukuri. Apalagi kita dapat nikmat yang sangat besar Pak Haji Betul, ya. Harus betul. kita syukurin. Tuh, ini kalau kita terusin Pak Haji bisa sampai besok nih Pak Haji nih. Wah, seru banget nih Pak Haji bahasan hari ini. Ini baru satu bahasan Pak Haji ya, baru tentang bab syukur nikmat ya. Jadi itu pemirsa ya, kalau kita bersyukur itu nikmat kita yang kita terima akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Haji? Ya, betul. Setuju, Nah, setuju. biar pemirsa nih di rumah nih semakin penasaran, bukan kita yang penasaran. Kalau kita mah nggak penasaran Pak Haji ya. Biar pemirsa di rumah semakin penasaran, kita mungkin untuk bahasan hari ini kita cukupin sama di sini dulu ya Pak Haji ya. Siap, siap. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah ya, buat pemirsa dari Lintas Iman, jangan kemana-mana, stay tune di channel ini dan nantikan kisah-kisah atau materi-materi berikutnya. Begitu Pak Haji? Siap.
Mungkin ada penutup sebelum kita tutup, Pak Haji, ke pemirsa yang ada di rumah. Sahabat-sahabatku di Lintas Iman, mudah-mudahan hari ini kita dari tadi bahasan tentang syukur dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita ya. Hmm. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang dilaksanakan oleh contoh yang terakhir 3 orang tadi. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti jejaknya Orang si, yang ketiga tadi si ya. buta tadi. Tidak mengikuti jejaknya si 2 orang tadi. Kenapa? Karena itu sebagai pelajaran berharga buat kita dan itu benar janji Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang kedua. Itu saja. Mungkin sebagaimana yang ayat disebutkan, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum in adabil asadin. Siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan ditambah nikmatku. Dan siapa yang kufur kepadaku, inna adzabil asadin. Azabku sangat pedih, atau bahasa lainnya adalah nikmat akan berubah menjadi azab ketika kita tidak bersyukur. Itu saja mungkin Mas Sigit. Oke. Terima kasih Pak Haji JS. Oke, pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Lintas Iman. Demikian tadi ya, ada paparan dari Pak Haji JS tentang syukur nikmat. Sangat luar biasa sekali Pak Haji JS ya. Semoga semua pemirsa kita yang ada di sana, dimanapun dia berada, baik itu nonton dari handphone, dari TV, semuanya bisa mensyukuri nikmat yang mereka terima, walaupun sekecil apapun itu ya Pak Haji. Ya, Oke betul. Pak Haji, kita tutup acara hari ini Pak Haji. Kita tutup dengan wassalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa semuanya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.